Polusi udara khususnya NO2 atau nitrogen dioksida kembali memburuk sepanjang April hingga Juni 2021. Hal ini bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di saat berlaku kebijakan pembatasan sosial secara ketat di banyak wilayah untuk merespons situasi pandemi COVID-19. Seiring dengan pelonggaran mobilitas warga selama April hingga Juni tahun ini, polusi NO2 kembali bergerak naik. Tingkat polusinya rata-rata terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Ini ancaman ganda, baik dari transportasi dan pembangkit listrik batu bara. Silent killer atau penyakit tanpa menunjukkan gejala, karena paparan polusi memang tidak terasa seketika. Namun, paparan itu terakumulasi hingga menyebabkan berbagai penyakit kronis bagi masyarakat sekitar, khususnya kelompok rentan. Polusi udara dari NO2 merupakan faktor risiko utama untuk kondisi kesehatan yang buruk, termasuk kematian dini. Untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan manusia berlanjut di masa depan, Indonesia harus menghentikan penggunaan bahan bakar fosil sesegera mungkin dan mendukung pengembangan transportasi publik massal berorientasi emisi rendah hingga nol emisi. Bahaya polusi udara bagi kesehatan. Polusi udara yang berasal dari transportasi, industri, rumah tangga, dan sebagainya dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Kelompok rentan seperti bayi dan balita, orang tua, serta orang dengan penyakit kardiorespirasi kronik sangat terancam polusi ini. Efek kronik atau jangka panjang yang timbul yaitu penurunan fungsi paru, risiko asma, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, serta risiko kanker. World Conference on Lung Center atau WCLC 2021 mengungkapkan 14,1% semua kematian akibat kanker paru-paru, termasuk pada mereka yang tidak merokok, secara langsung terkait dengan polusi udara. Polusi udara sebagai silent killer karena zatnya tidak terlihat namun dapat masuk ke dalam tubuh dan mengancam kesehatan manusia. World Health Organization atau WHO juga menyatakan polusi udara dapat membunuh setidaknya 7 juta orang di dunia setiap tahunnya. Mulailah mengerem pemakaian energi fosil dengan cara-cara sederhana dan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, dengan perlahan tidak bergantung pada bahan bakar fosil pada aktivitas sederhana setiap hari. Jika memang jaraknya tidak jauh, pilihlah berjalan kaki atau bersepeda. Dengan begitu, tidak menyumbang polusi udara. Kalaupun memiliki kendaraan lanjutnya, wajib dan upayakan servis rutin. Aksi lain, tidak membakar sampah. Bahkan, jika memungkinkan, lakukan penggunaan energi listrik dari solar panel atau energi terbarukan lainnya di rumah tangga.